Kita lanjut ke Pak Edgar. Silakan Pak Edgar. Ya, malam Pak Dodi. Malam. Saya mau ucapkan terima kasih ya Pak ya. Saya banyak belajar dari channelnya Bapak. Oke, terima kasih juga Pak. Ini Pak, pertanyaan saya ini kadang saya bingung ya Pak ya. Bagaimana kita bisa take into account kayak right issue dan stock split terhadap perhitungan growth rate DCF kita ya Pak ya. Untuk menghitung intrinsic value suatu emiten. Mulai kadang saya lihat di stock split kan banyak emiten melakukan right issue dan stock split begitu ya Pak. Sehingga saya kadang bingung bagaimana kita bisa adjust EPS-nya. Apakah itu sesimpel kayak stock split itu kita kalikan kembali rasio stock split-nya, sedangkan untuk right issue kita tidak perlu adjust EPS-nya begitu ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Untuk pertama, kalau untuk stock split, sebenarnya kalau stock split itu simple sekali Pak. Jadi kalau seandainya dia itu stock split 1:10, artinya itu nyaris tidak ada perubahan, 1:10, 1:5, IPS-nya itu ya akan mengikuti jumlah lembarnya. Kalau jumlah lembarnya meningkat 10 kali lipat, otomatis nanti IPS-nya akan turun. Kurang lebih seperti itu. Tapi harganya kan juga ikut turun kan, turun 10 kali lipat, IPS-nya turun 10 kali lipat. Jadi price to earning ratio, price to book value-nya tidak akan terjadi perubahan. Begitu pula dengan DCF. Ketika Bapak pakai IPS yang sudah stock split 10 kali, yang awalnya 1.000 menjadi 100, ya enggak masalah juga karena kita kan akan membandingkan perhitungan DCF valuasi kita terhadap harganya. Harganya juga sudah terbagi 10 kali lipat juga. Jadi istilahnya ini kayak cuman permainan istilahnya cuma permainan aja, permainan jumlah lembar sama aja yang meningkat, tapi yang lainnya juga akan menyesuaikan. Nah, kalau right issue ini yang sedikit perlu perhitungan ulang, gitu. Tapi kalau saran saya, biasanya itu dari, Bapak bisa ngitung sendiri bisa, kalau untuk right issue. Jadi kalau right issue itu yang nggak enaknya di right issue adalah labanya tidak bertambah, tapi jumlah lembar sahamnya itu bertambah, otomatis IPS-nya akan terdilusi. Padahal harganya mungkin tidak berkurang banyak. Nah, kalau stock split beda, labanya terpotong misalnya menjadi 1/10-nya, tapi harganya ikut terpotong menjadi 1/10-nya. Kalau stock split benar-benar totally tidak ada masalah. Tapi kalau right issue itu kan mengurangi IPS-nya kita, mengurangi BVPS-nya kita, dan seterusnya. Nah, itu yang perlu bisa dihitung manual atau bisa dicek di Stockbit, RTI, Yahoo Finance. Mungkin mereka akan update 1 minggu, mungkin setelah right issue itu selesai di sistemnya mereka ya. Atau di fitur finansialnya di brokernya, di punyanya broker Bapak. Kurang lebih seperti itu Pak Edgar. Iya Pak, soalnya kadang di stock split itu di Stockbit itu kadang-kadang saya lihat misalnya kalau nggak salah Unilever dia tahun 2020 kan dia melakukan stock split ya Pak ya. Jadi otomatis langsung kelihatan di grafiknya itu kayak unblock begitu IPS-nya. Atau itu karena stock split begitu ya. Oh, jadi itu cara menanggulanginya tinggal dikali begitu ya Pak ya. Betul. Dulu kalau Bapak lihat di episode ke-10 menggunakan stock screener, screening saya adalah memakai IPS bertumbuh lebih dari 5 tahun sebanyak sekian. Ternyata Bank BRI HM Sampurna tidak terpilih. Setelah saya lihat-lihat, ternyata memang Stockbit itu tidak melakukan adjust terhadap IPS-nya. Terhadap IPS-nya tidak di-adjust, jadi dibiarkan gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya kita harus ingat-ingat sendiri dan hitung sendiri. Contohnya di Google Finance, ini juga ada stock split, misalnya di mungkin di Clio ya, atau ya di Clio gitu. Nah, turun anjlok ini kan karena stock split, tapi si Google Finance-nya tidak menyadari itu kalau itu stock split. Intinya gitu. Jadi kita memang harus bisa mengira-ngira sendiri. Tapi kalau di Bank BRI dia sadar, mungkin karena ini saham besar ya, jadi sudah tercover semua. Kalau tidak salah kan BRI kan di 2014 kan di sekitar harganya kan 10 ribuan lebih. Nah, tapi ini sudah smooth kayak gini berarti memang sudah masuk ke dalam sistemnya. Jadi kita memang sistem itu kita harus lihat cara mainnya gimana. Gitu. Kalau seandainya dia memang tidak mencatatkan, meng-adjust sendiri, berarti ya udah. Gitu, Pak. Oh, iya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Edgar. Oke, lanjut ke Pak Willy. Halo. Ya, halo. Malam Pak, malam semuanya, mau nanya dari cash from operation sama buat penjualannya. Kita tahu tuh penjualan kan
Tadi yang piutang semuanya itu kan dimasukin ya. Iya, iya. Dan kalau CFO ini kan sebenarnya uang real yang benar-benar didapat sama si perusahaannya di kuartal itu atau tahun itu. Betul, yang masuk ke rekening kasnya dia. Ya. Si perbedaan penjualan sama CFO ini tuh Pak, itu benar-benar karena perbedaan piutang aja atau ada faktor-faktor lain ya kayak apa? Sama satu lagi, lebih baik berpatok sama CFO-nya sendiri karena CFO itu kan naik turun atau sama si penjualannya aja. Oke. Ya Pak, pertanyaannya bagus ya Pak. Jadi pertama, satu kita harus pahami dulu bisnisnya seperti apa. Apakah bisnisnya itu memang bisnis yang membiarkan konsumernya itu untuk membayar mundur. Kan ada beberapa bisnis yang seperti itu. Misalnya di bisnis konstruksi, orang-orang yang masuk di teknik sipil atau di konstruksi pasti tahu ada yang namanya retensi. Retensi itu adalah setelah kita selesai mengerjakan suatu proyek, maka akan ada periode 3-6 bulan di mana uang kita akan ditahan oleh developer, dia akan membayarkan setelah pekerjaan kita itu sudah tidak ada masalah. Atau mungkin kalau seandainya perusahaan yang kita investkan itu adalah supplier dari suatu perusahaan besar, maka perusahaan besar itu bisa saja bayarnya ke kita itu mundur, karena memang ya perusahaan besar itu punya kekuatan kepada kita, perusahaan kecil. Misalnya perusahaan kecilnya perusahaan TBK yang kita invest gitu ya. Nah, menurut saya, hanya ada sedikit perusahaan-perusahaan, bukan hanya ada sedikit ya, beberapa perusahaan-perusahaan yang consumer goods itu memang laporan arus kas dari operasinya itu akan mirip dengan laba usaha, intinya seperti itu. Nah, tapi untuk perhitungan valuasi, ya kita tetap harus berpatokan sebenarnya ya kepada, kalau saya berpatokannya kepada laba bersih. Jadi saya akan sadar, aware, kalau seandainya laba bersihnya itu akan berbeda jauh dengan aliran cash flow, ya kan saya akan cari tahu apakah memang perbedaan ini punya kemungkinan konflik, ada terjadi apa istilahnya, financial engineering itu kayak ada yang diakal-akali di sini gitu, misalnya diperbesar depresiasinya atau dimasukkan hal-hal yang kayak gininya. Nah, selama perusahaan tersebut tidak punya sejarah seperti itu, kita bisa lihat dari 10 tahun terakhir labanya naik terus, bagi dividen terus, kemudian harga sahamnya juga ikut naik, maka kita bisa dengan aman untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang second liner, yang labanya itu tidak stabil, naik turun, dan ternyata ini bisa bedanya jauh. Misalnya contoh ya, kalau yang ini kan masih positif kan, positif dan positif. Tapi kalau misalnya kita cek punyanya Lipo Cikarang, labanya ini positif. Tapi kalau kita cek di sini, arus kasnya itu minus 500 miliar. Nah, ini kita harus tanda tanya. Jadi kalau menurut saya ya, untuk mempersimpel, ya kita bisa lihat quality dari perusahaan yang kita invest. Kalau perusahaan-perusahaan tersebut memang punya track record yang cukup baik, dari labanya meningkat, dan berkorelasi dengan cash flow-nya mungkin akan naik turun gitu ya, karena kan itu memang nature dari usaha, tidak mungkin orang-orang itu akan bayar cash keras. Tapi kalau seandainya memang korelasinya positif, maksudnya ketika labanya itu ada, maka cash flow-nya juga ada, meskipun tidak sama persis dengan labanya, maka saya akan percaya, oke-oke aja. Intinya gitu. Mungkin yang akan banyak berbeda itu Pak. Ini Pak, kalau di laporan laba rugi itu ada yang namanya depresiasi. Depresiasi itu dijadikan beban kalau di laporan laba rugi. Tapi sebenarnya itu tidak tercatat di rekening kita untuk memotong. Nah, paling perbedaan besar akan ada di situ. Selain di masalah piutang, mana yang dibayarkan cash dan mana yang dibayarkan piutang. Nah, makanya sekarang untuk mengatasi hal itu semua, banyak peraturan-peraturan akuntansi itu yang diperbaharui. Misalnya contoh yang kayak peraturan terbaru tadi, perusahaan properti itu sekarang tidak bisa lagi kita catatkan sebagai penjualan kalau bangunan tersebut belum diserah terimakan. Nah, ini kita tinggal percayakan saja sama peraturan akuntansi yang nantinya terbaru seperti apa. Yang kita bisa lakukan adalah ya kita double check juga di laba rugi dan di cash flow. Intinya seperti itu, Pak. Masih banyak ya, Pak. Ya. Pak Manuel, silahkan. Ya, malam Pak Dodi. Malam. Ya, saya mau tanya mengenai ini spread, mungkin nggak hubungan dengan yang malam ini, cuman yang saya ingin tahu itu kan di Pak Dodi ada share mengenai itu spreadsheet untuk investasi ya, yang Excel itu. Nah, yang saya mau tanya, apakah itu spreadsheet-nya itu update nggak ya? Maksudnya untuk saham-saham yang masuk di screening-nya Pak Dodi,
Itu apakah diupdate di situ atau itu hanya contoh saja? Kemudian itu cara update untuk valuasi PBV sama PE ratio-nya itu manual ya Pak ya? Karena saya lihat kayak nggak ada rumus Excel dari Google Finance-nya ya kalau untuk yang ini ya Pak ya, yang spreadsheet investasi apa itu namanya? Sebentar. Bicara investasi. Yang di apa? Ininya ini ya Pak ya. Itu kan ada. Yang bentar. Ini screen ini ya Pak. Yang pakai relative valuation ya betul. Ya. Ini memang saya nggak terlalu update. Saya biasanya ketika nanti kuartal baru aja nanti barusan saya update. Yang pasti kan ada beberapa yang memang tidak berubah. Misalnya revenue growth, kalau seandainya laporan keuangannya tidak keluar yang baru, maka akan tetap sama angka ini. Biasanya yang berubah ya hanya ini aja, stock price-nya aja yang berubah, Pak. Kecuali kalau laporan kuartal itu keluar yang baru, maka pasti revenue growth akan berubah, net income growth juga akan berubah, dividen kalau dia bagi dividen akan berubah, ROE akan berubah. Tapi yang ini, yang lainnya tidak akan berubah kecuali ini, yang ini dan yang ini market cap. Ini yang berubah setiap hari. Sahamnya sendiri nggak diupdate ya Pak Dodi. Maksudnya apakah kalau ada screening saham yang Pak Dodi masuk itu nggak dimasukin situ ya? Saya update-nya memang per kuartal Pak. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang update laporan keuangan, tapi saya belum melakukan update di sini, saya berarti belum update. Oke. Mungkin pertanyaan saya yang lainnya satu lagi Pak. Untuk cara Pak Dodi untuk money management-nya kalau misalnya menambah porsi alokasi di saham pilihannya Pak Dodi itu caranya gimana ya? Karena kalau misalnya pas turun misalnya, itu kan mungkin semua turun. Nah, gimana Pak Dodi memprioritaskan penambahan saham yang Pak Dodi targetkan gitu? Apakah dibagi rata semua atau ada cara tertentu Pak? Itu aja. Oke, ini pertanyaannya bagus juga dan terkadang saya juga bingung untuk menjelaskan kepada yang menanyakan money management kepada saya karena memang basically saya tidak punya aturan khusus. Yang saya punya itu adalah biasanya memang betul saya akan membaginya itu secara bertahap. Jadi dan ini juga tidak mengikuti suatu peraturan yang baku. Yang pertama saya akan bagi menentukan target entry point saya, entry buy saya itu berdasarkan level diskon yang ada. Misalnya ya untuk Bank BRI kasusnya itu kalau tidak salah pembelian pertama saya di 2.500 sampai 2.600. Itu entry level pertama saya, dan ketika turun lagi, misalnya turunnya itu selisihnya sampai 5%, maka saya akan lakukan pembelian kedua. Misalnya turun lagi 5%, saya akan melakukan pembelian ketiga. Nah, money management saya seperti apa? Saya cuma mengandalkan rasio cash saya terhadap, jadi gini, ketika saya itu invest, itu biasanya saya akan bagi menjadi dua, satu kas, kemudian satu yang terkait dengan equity. Nah, kas saya itu ada tiga sebenarnya. Satu dari ya kas, memang kas bulanan ya, maksudnya dapat dari pekerjaan saya, kemudian saya bayar semua pengeluaran dan seterusnya saya ada sisa untuk investasi. Jadi kemungkinan setiap bulan akan ada tambahan. Yang kedua, kas dari RDPU, memang sengaja saya sisihkan. Dan yang ketiga, itu ada kas dari peer-to-peer lending. Nah, ada tiga ini. Nah, selama ini saya berusaha menjaga rasionya itu 33-67%. Ini dari mana? Dari rumus yang sangat simpel sebenarnya. Usia saya kan 33 tahun, maka kalau usia saya masih muda, saya asumsikan saya harus invest di equity lebih besar. Kenapa kalau lebih besar? Karena equity ini yang istilahnya wealth generator bagi saya. Nah, ada suatu ketika di mana saham ini turun terus, sehingga membuat cash saya ini berubah posisinya menjadi let's say 45-55 karena cashnya itu tetap tapi equity-nya turun terus. Nah, yang saya lakukan adalah saya rebalance, Pak. Rebalance, ininya saya tarik RDPU atau peer-to-peer lending saya tarik, saya kembalikan ke 33 lagi, kemudian saya masukkan lagi ke equity menjadi 67. Intinya seperti itu. Nah, sama apa yang saya invest, tergantung yang turunnya banyak pada saat itu apa. Jadi bisa jadi saham banking turun banyak pada saat itu, saya masukkan ketika total portfolio saya turun. Atau misalnya saham properti yang saya incer, itu turunnya lebih banyak, saya masukkan ke situ, atau saya bagi rata. Nah, itu memang saya tidak ada sama sekali money management yang khusus.
Tapi untuk kasus kemarin, ketika saham-saham itu sempat ke IHSG 3.900 atau pernah ke 4.200 ya ketika banking itu diajar habis-habisan, saya broke rule saya sendiri, di mana saya tarik cash saya tuh sampai akhirnya berkurang menjadi 15%, dan saya top up banyak ke equity. Karena saya merasa ini kesempatan yang sangat baik. Jadi saya banyak sekali menambah portfolio investasi saya. Itu pure berdasarkan level penurunan atau level diskon dari saham-saham yang ada. Intinya begitu Pak Manuel. Tidak ada hal-hal yang khusus, tapi saya hanya berdasarkan satu level dari kas saya, seberapa banyak, seberapa berubah, dan yang kedua level dari diskon saya seberapa. Dan biasanya saya lakukan 3 skenario ketika margin of safety-nya misalnya ya 35%, 40%, 45% saya masukkan di situ. Menjawabkah? Ya, makasih Pak Dodi. Oke, terima kasih Pak Manuel. Oke, sekarang ke Pak Jerry. Silakan Pak Jerry.